Ini kan tentu ada motivasi nih Betul. dari Guru. guru PNS. Saya pikir itu kan sebuah kehidupan yang nyaman lah menurut Iya. untuk ukuran masyarakat kita. Zona lah, ya. nyaman. Zona nyaman. Terus bergeser ke KPU, ini kan zona yang tidak nyaman nih, karena kan memang dia bukan lembaga politik, Betul. tetapi urusannya itu kan semua urusan politik tuh, ngurusin partai politik, ngurusin calon kepala daerah, Ya, ngurusin calon presiden, betul, betul. ya kan, betul. gitu. Nah, kenapa tuh kok bisa geser tuh? Nah, ini Pertama kan begini, jadi karena kita ini kan pertama dari awal kan memang di mahasiswa sudah diajak bergabung ya, di organisasi, di aktivitas yang luar biasa lah. lanjut. Oh. Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Hisday, bertemu dengan saya lagi Harwan Iskandar pada malam hari ini dalam Bincang Sahabat. Oh ya, Jadi siap. agendanya ini Bincang Sahabat. Oh iya. Hisday itu sebenarnya kan ini apa namanya itu nama saya. Hisday. Kepanjangan ya. Iya, Harwan Iskandar, Day itu hari. Jadi Oh. hari-harinya Harwan Iskandar. Oh gitu ya, Gitu. Jadi Hisday. Mantap. Bro. Nah, jadi pada malam hari ini sahabat-sahabat sekalian kita bertamu ke rumah sahabat lama saya, yaitu Junior. sahabat. Oh iya. Sahabat lama saya namanya Pak Hamzah, Iya. MPDI. Iya. MPDI, sahabat Pak Hamzah MPDI. Dan beliau ini sekarang sedang menjabat sebagai salah satu komisioner KPU Iya. Rejang Lebong ya. Komisioner KPU Rejang Lebong itu periode yang kedua ini ya. Iya, Oh, ini yang sudah yang kedua kali sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini mungkin pada momentum pertemuan saya dengan sahabat Pak Hamzah kali ini, nah, kita coba sedikit apa namanya itu bernostalgia. Oh iya siap. Iya Pak Ketum. Ini ketum saya masalahnya. Iya ini ketum. Dia sampai hari saya. ini tetap manggil saya ketum, padahal saya kan bukan ketum lagi, saya kades Pak. Karena ya nostalgia tadi. Iya, nostalgia, iya. Pak Ketum. Jadi beliau ini adalah salah satu sahabat saya ketika di mahasiswa. Kemudian sama-sama di salah satu organisasi kemahasiswaan, yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Kami itu Sampai hari ini ya. Sampai hari ini. Dan saya memang lebih dulu dari beliau. Saya 98, kalau paham 2000. tahun 2000 2000. masuk kan gitu. Selisih 2 tahun. Selisih 2 tahun. Nah, tetapi kalau ini apa di pengurus cabang dulu, Sempet di jajaran sekretaris saya. jajaran sekretaris terhadap. Waktu David kan. Oh, zamannya sahabat David Rian. ya, jajaran sekretaris. Mm-mm. Terus Bima Bincap. Terakhir Sekum Ika almarhum Mbak Zainal. Sekumnya saya. Sekum Ika. Waktunya waktu ketua Pak ikatan Zainal. alumninya itu adalah sahabat Pak Zainal, Zainal. almarhum. Sebelum kepengurusan yang sekarang. Jadi, Oh ya, sebelum yang konversi cabang yang kemarin. Konversi jadi cabang. Konvercap pertama itu yang menggelar kami lah. Oh iya, Konvercap Konvercap itu. Ika itu yang pertama, Iya. kemudian kita yang gelar secara resmi melahirkan kepengurusan Pak Zainal, ketua umum almarhum, sekumnya saya. Sekumnya. Terus sekarang selesai 5 tahun, kemudian ketumnya Pak Amin, Pak Amin, sekjennya Pak Edi Warsa, Pak Edi Warsa. sekretaris Iya, Ika sekarang. Iya, sekarang ya. Itu waktu itu zaman itu ketuanya David Rian ya, kalau cabang ya. Iya. Itu teman-teman lama kayak sama sahabat yang waktu itu ya, satu angkatan lah di pengurusan cabang itu siapa aja tuh di pengurus harian? Banyak ya, ada sahabat David sendiri, Iya, kemudian ada Hepson, sahabat sahabat Hepson, sahabat siapa itu, Khairullah ya. Hairullah ya. Khairullah. Terus Sahabat Hairullah. Gusti Rahmat ya. Gusti Rahmat. Ada foto pelantikannya tadi dikirimkan di grup iya. Ika ya. Itu waktu pelantikan sahabat Malik yang melantik sahabat ketum ada waktu itu. Nah, itu kan. Ada saya waktu itu ya. Ada. Ini fotonya baru dikirim barusan. Nah, ini sahabat ketum kepalanya nih. Oh iya, ini iya, ketum iya, sahabat iya. Malik di ini. Nah, Lini Liza, Gusti. Ini kan jajaran harian semua, Oh Rahmawati. iya. Ini waktu di hotel wisata ya. Iya, hotel wisata. Kalau nggak salah, iya benar. Hotel wisata. Karena sahabat Malik waktu itu, Malik Haramain, Iya, Malik Haramain. nginepnya di situ. Ya, Saya masih ingat. sekaligus pelantikan
pengurus cabang dan pelatihan kepemimpinan. Pelatihan kepemimpinan, benar. Nah, terus gini nih, kan agak sedikit di luar kebiasaan. Oh iya. Bisa sedikit di luar kebiasaan. Setelah lulus kuliah, nah itu kan jadi PNS nih ceritanya, Ya, jadi guru ya. Betul, jadi guru. Jadi guru. Jadi guru, sempet PNS jadi guru. Itu tahun berapa itu lulus 2005. Tahun 2005 ya. Sebenarnya lulusnya di 2004, SK-nya itu 2005. Kemudian tugas pertama itu SK dari Kanwil Kemenang Provinsi Bengkulu, tugas di Kepala Curup. Tugas di Kepala Curup itu hampir 3 tahun, 2005, 6, 7. Hampir 3 tahun. Kemudian saya pindah ke MTS Nurul Kamal sebentar. MTS Nurul Kamal, kemudian pindah lagi ke MTS Baru Manis sampai 2013. Kemudian baru saya tes KPU dan lulus. Tadi itu kan 2004 lulus kuliah tahun 2004 kan? Kebetulan begini ceritanya. Jadi waktu 2004 itu kan bulannya September kalau tidak salah. Kami ujian. Setelah ujian itu ada tes PNS besar-besaran, tapi kami belum wisuda. Belum wisuda. Maka kemudian pihak STN Curup itu membuat kebijakan bagi mahasiswa yang memang sudah ujian bisa ngurus ijazah dipinjamkan dulu untuk difotokopi, dilegalisir, kemudian kembalikan lagi ke pihak STN untuk mengikuti tes. Maka kemudian tes. Nah, pas tes itu kalau tidak salah di bulan November apa itu. Nah, pas wisuda di Desember itu tinggal 30 Desember kalau nggak salah. Jadi pagi itu wisuda jam 10, jam 6 pagi itu sudah dapat koran, kita sudah dinyatakan lulus. Kan gitu. Jadi waktu hari wisuda itu hari juga kelulusan PNS. Jadi lulus PNS itu bersamaan dengan wisuda. Itu. Luar biasa sebenarnya. Kalau diingat-ingat, wah, luar biasa. Nikmat Tuhan yang luar biasa. Itu nikmat yang luar biasa dari Allah. Luar biasa. Nah, kemudian jadi guru tuh. Jadi guru. Kemudian tiba-tiba menjadi anggota KPU. Ini kan lainan ini. Lulus dari kuliah jadi PNS. Waktu itu kan sarjana pendidikan agama Islam. SPDI sama dengan saya kan gitu. Kemudian jadi guru nih, karena itu mau bidang keilmuannya kan. Betul. Nah, kemudian tiba-tiba menjadi anggota KPU. Nah, ini KPU kalau nggak salah tahun 2013 kan. Iya. Itu periode pertamanya si Paham ya, gitu. Tahun 2013. 2018. Kemudian 2018 sampai 2023. Sampai sekarang. Ya. Nah, sampai sekarang masih anggota KPU. Masa jabatan sampai 2023. Itu ceritanya begini. Jadi pas waktu kami pindah ke MTS Baru Manis, saya kan sedang S2 juga. Di STN Bengkulu di tahun 2008 akhir apa ya, 2009. Kalau nggak salah itu baru mulai tes segala macam, kemudian selesai S2 di wisudanya 2011. Angkatan pertama IAIN Bengkulu pasca sarjana itu rombongan kita. Jadi pertama masuknya STAIN, wisuda STAIN terakhir. Wisuda STAIN terakhir jadi IAIN. Begitu kami wisuda terakhir, besoknya sudah IAIN. Kemudian menjadi IAIN. Sekarang sudah WIN. Sekarang sudah WIN Bengkulu ya. Kita masih IAIN Curup. Kemudian setelah lulus ya tahun 2013 itu ada rekrut KPU ya, KPU. Nah, itu waktu itu kita kan diskusinya juga panjang sebenarnya. Jadi saya, karena kita lama di pergerakan, lama di bersama-sama kawan-kawan waktu itu ya di Ansor, sahabat-sahabat Ansor dan lain-lain lah, di kegiatan-kegiatan organisasi kan. Maka kemudian ruang-ruang itu menjadi muncul. Termasuk diskusi tentang PNS boleh loh ikut seleksi menjadi anggota KPU. Walaupun perdebatannya panjang karena waktu itu saya sedang menunggu sertifikasi guru waktu itu. Waktu waiting list saya seleksi. Iya. Jadi begitu saya kemudian menentukan pilihan lah dengan dinamika yang panjang, akhirnya ikut tes KPU. Begitu mengikuti dinamika itu dan dinyatakan lulus. Setelah kemudian bertugas, panggilan sertifikasi saya datang. Sertifikasi guru. Maka kemudian saya nggak bisa dong. Nggak bisa ikut. Karena sudah terlanjur
mendaftarkan diri dan dinyatakan lulus. Iya, Maka kemudian iya. komitmen pekerjaannya kan kita harus mengikuti mekanisme yang ada. Tidak boleh mendua, bahkan PNS kita harus cuti di luar tanggungan negara di periode pertama. Di periode kedua harus mengundurkan diri sementara. Jadi sekarang itu posisinya berhenti dari PNS. Berhenti sementara. Ada SK pemberhentian sementara. Di klausul, kalau pemberhentian sementara itu nanti bisa balik lagi. Di klausul SK itu kan menyebutkan nanti bisa diaktifkan kembali setelah tidak menjabat. Maka kemudian nanti ya diurus setelah selesai. Kalau seandainya memang tidak lagi di dunia penyelenggaraan pemilu. Iya. Begitu. Tapi kan baru 2 periode nih. Iya, 2 periode. Baru 2 periode. Nah, terus rencananya seperti apa tuh? Kalau di dalam mekanisme undang-undang hari ini regulasinya itu kan 2 periode di kabupaten kota itu kemudian tidak bisa mencalonkan lagi pada jenjang yang sama. Pada tingkatan yang sama. Artinya tingkat kabupaten yang nggak boleh. Kabupaten tidak boleh. Iya. 3 kali itu tidak boleh. Hanya 2 kali. Untuk di penyelenggaraan pemilu di level KPU. Level KPU kabupaten. Nah, kalau mau ikut ke provinsi atau jenjang berikutnya ya boleh-boleh aja. Secara undang-undang. Secara undang-undang dan secara niatan maulah. Iya. Nah, itu Allah alam, nanti kita terlalu dini lah ya. Iya. Karena kita pengen menyelesaikan itu seluruh tahapan kita. Nah, cuma kalau begini persoalannya itu sahabat Pak. Iya, gimana itu? Yang menjadi masalah yang menjadi menariknya itu menurut saya kan begini. Tentu ada motivasi toh. Tentu ada motivasi dari guru PNS. Saya pikir itu kan sebuah kehidupan yang nyaman lah untuk ukuran masyarakat kita. Zona nyaman. Terus bergeser ke KPU, ini kan zona yang tidak nyaman nih, karena kan memang dia bukan lembaga politik. Betul. Tetapi urusannya itu kan semua urusan politik tuh, ngurusin partai politik, ngurusin calon kepala daerah, ngurusin calon presiden, betul, ya kan, betul. Gitu. Nah, kenapa tuh kok bisa geser tuh? Nah, ini pertama kan begini, jadi karena kita ini kan pertama dari awal kan memang di mahasiswa sudah diajak bergabung ya, di organisasi, di aktivitas yang luar biasa lah. Sempat jadi presiden mahasiswa di Iya, terakhir jadi presiden mahasiswa benar ya. Sempat begitulah ya. Terus kemudian di Ansor sempat jadi ketua Ansor. Terus kemudian kegiatan masyarakat juga tidak sedikit diikuti banyak. Artinya kan ketika tawaran itu hadir, ruang itu datang, kemudian ya instingnya juga ini ternyata tantangannya lebih mungkin begitu kan. Terus selain itu kan lingkungannya juga waktu itu mendorong itu juga. Selain memang niat pribadi juga ada, peluang juga ada, kemudian kita juga lingkungan itu juga mendukung. Akhirnya ya bismillah. Mungkin takdirnya juga harus seperti itu. Itu yang jelas. Artinya kan begini, kalau bahasa saya itu begini sahabat. Sebenarnya merasa tidak terlalu nyaman dengan keadaan yang nyaman itu. Mungkin karena diaktiviskan dilatih. Karena sudah terlatih nih. Pernah jadi presiden mahasiswa nih. Itu presiden mahasiswa itu tahun berapa? 2003 bersamaan dengan pengurus cabang kalau nggak salah. Iya kan? Iya, itu masalah. Kemudian setelah itu menjadi ketua Ansor, kita begitu. Belum waktu itu. Jadi waktu itu sekretaris dulu, sekretaris umum Ansor dulu, sekretarinya Pak Amin dulu. Ya. Kemudian baru menjadi ketua. Setelah sekretaris 1 periode kemudian menjadi ketua Ansor. Jadi prosesnya udah sangat lama kan. Jadi memang memang tidak pernah secara langsung secara praktis menjadi pengurus partai politik dan sebagainya. Tetapi dengan urusan politik itu menjadi hal yang dekat sehari-hari lah, kira-kira begitu ya. Karena singgungannya contoh lah ketika kita dulu masih mahasiswa ikut kemudian demo bersama-sama, kan gitu-gitu. Iya. Sehingga kemudian kan sering dengan persoalan-persoalan sosial kan memang harus cenderung kritis dan lain-lain, termasuk berhubungan dengan banyak para pihak waktu itu. Nah, kalau di KPU memang sangat berbeda dengan guru. Guru kan pengabdian luar biasa, mencerdaskan dan lain-lain. Terus dinamika lain-lain itu kan tidak terlalu tajam. Tapi ketika di KPU ngurusi partai politik, ngurusi calon, ngurusi caleg, ngurusi pilkada dan lain-lain, itu kan dinamikanya beda Pak. Beda ya. Beda. Lebih dinamis ya. Dinamis interaksinya juga lebih banyak pihak. Iya. Tapi yang menarik adalah
bahwa disitulah kita diuji sebenarnya tentang makna integritas, tentang makna apa filosofi-filosofi yang dulu diajarkan tentang idealisme di pergerakan kita, bagaimana menjaga marwah lembaga dan lain-lain. Terus kemudian juga ada dalam tanda kutip bagaimana kita bisa ya bermanfaat lah dengan kader-kader lain, distribusi kader, gitu-gitu bicaranya kan. Makanya kemudian berdampak nggak tuh kira-kira tuh sahabat? Berdampak nggak? Misalnya kan begini, dari aktivitas dari kampus, misalnya di PMII, di Presma, macam di Ansor, nah itu berdampak tidak misalnya ketika berada di institusi KPU itu? Sangat berdampak. Sangat berdampak. Jadi proses-proses yang kita lakukan yang kayaknya cuma biasa-biasa, berdebat di pergerakan, memplototi tatip, ketika konvercap dulu misalkan kan begitu. Kemudian ketika kita juga harus membangun argumentasi berkaitan dengan satu mekanisme hukum apalah begitu. Kan kita bahkan sempat waktu itu ya ribet-ribet lah. Hanya berdasarkan pasal-pasal yang waktu itu biasa kan. Nah, ketika dibawa, kemudian diajari surat menyurat, kan begitu. Kebetulan kan kita di sekretaris kan ya sekum, dan lain-lain lah. Di kader begini-begini termasuk ada kemah dakwah yang dibangun, nah, kayak gitulah ya kan. Nah itu ternyata sangat berguna ketika kita di KPU. Kemudian kita sudah biasa bertemu banyak pihak, berinteraksi, termasuk memahami mekanisme, memahami regulasi, memahami undang-undang yang ada. Ya kan harusnya kan, apalagi di periode pilkada kemarin saya juga di divisi hukum misalnya, selama hampir 1,5 periode itu di divisi teknis. Jadi kan harus melototi regulasi macam-macam. Ternyata alhamdulillah lah. Mungkin karena sudah dilatih sebelumnya, terus kemudian juga kita terus baca dan lain-lain. Itu akhirnya sangat membantu dan terbantu dengan pembelajaran yang kita lakukan di pergerakan dulu. Ini di Ansor, terus kemudian di BEM dan lain-lain. Makanya ini penting bagi generasi milenial ya. Nah, ini nanti kan menjadi penting menurut untuk adik-adik kita yang sekarang masih muda lah, kira-kira begitu. Nah, kira-kira ada enggak nih? Bagaimana nih semacam pesan lah ya untuk teman-teman kita, untuk sahabat-sahabat kita yang baru lah gitu. Kalau saya kan kebetulan lah, saya ini kan karena domisili di Curup. Saya mencoba untuk ya istiqomah lah, bahasa kampusnya, bahasa kita kan istiqomah, konsisten untuk mendampingi proses-proses pengkaderan di tempat kita. Makanya kan saya hampir di seluruh momen itu hadir di Mapaba, kemudian PKD, PKL kan kebetulan kemarin juga sempat digelar di Kepayang misalkan. Walaupun saya tidak bisa hadir secara fisik karena memang ada beberapa agenda berbarengan, tapi saya hadir waktu itu. Saya tetap komit untuk itu, termasuk terakhir kami menyelenggarakan kegiatan bersama KPU bersama BMI misalkan, ada KPU juga bersama kawan-kawan ormas lain. Itu mencoba ya untuk itu, jadi mensinergikan seperti itu. Jadi adik-adik saya berharap ya ikuti proses pengkaderan. Kalau memang di PMI ya di PMI misalnya. Kalau yang di ormas lain ya silahkan. Silakan di lain. Di organisasi lain ya silahkan. Karena itu bagian dari tempat berproses. Jadi tempat berproses, belajar. Namanya organisasi kader kan? Iya, organisasi kader. Persoalannya pengkaderan. Bukan ukurannya harus misalkan money oriented ya, misalkan harus pokoknya nanti kalau ikut ini dapat uang, enggak begitu. Kita malah enggak berpikir begitu. Dulu kita kalau kegiatan PKD kan ketum, sahabat masih ketum waktu itu. Ya kita ngangkutin sayur biasa tuh, masak sendiri. Ngangkut, saya ingat di sahabat-sahabat Talanggulu itu kita ngangkut di kubis kol sama terong itu kan untuk kita masak di sekre kan? Ya, benar. PKD kan gitu. Dan itu ternyata membekas ya. Alhamdulillah kan. Masih terasa, masih ikut masih ikut jalan kaki lah ya. Iya. Mapaba itu dari kita kan di Albaspot Talangbeni. Langganan kita di Talangbeni Pak dulu, pengkaderan Mapaba 3 hari itu. Kalau sekarang kan lebih cepat lah ya. Lebih cepat. Jadi kalau dulu kan 3 hari orang Mapaba itu.
mulainya Kamis selesai Minggu. Benar. Dan kita baliknya subuh Iya, iya. terus jalan kaki. ojek belum ada gitu Pak. Di kampus itu juga Termasuk keliling proposal juga jalan kaki. nah, itu memang sudah kita lalui. Kemarin saya kan ngobrol sama sahabat David Rian dan saya masih kebetulan melihat motor Satria. Masih ada ya? Masih ada. Motor Satria zaman itu yang menjadi salah satu modal pergerakan. Jadi memang Mobilisasi. Itulah pesannya. Jadi adik-adik sahabat-sahabat lah yang hari ini berkader itu ya bersabarlah di proses pengkaderan, telaten harus begitu. Manfaatkan ruang organisasi kader ketika di PMI ataupun di mana itu untuk bisa menjadi menempah diri lah ya. Betul. Jadi harus sabar di proses pengkaderan. Nanti ketika selesai proses pengkaderan kan bisa kemana-mana lah, silahkan saja. Mau diletak dimanapun kita siap gitu. Di hutan siap. Kalau di kota apalagi kan banyak orang. Iya. Kalau saya itu kan beda lagi. Gimana orang tuh? itu kaderisasinya berhasil atau tidak itu kalau ditaruh di padang pasir dia bisa hidup. Nah, iya. Sepakat saya itu. Artinya kader itu di mana saja harus. Di mana saja harus siap. Makanya kan kalau proses dinamika itu ya biasa lah. Ya. Biasa. Namanya dinamika. Itu kan proses supaya kita bisa membuat kita bisa menjadi lebih bijak, menjadi lebih dewasa, ya kan. Kemudian mungkin juga kematangan berpikir dan macam-macam gitu ya. Betul. Ya ternyata konflik-konflik kecil-kecil ketika kita mahasiswa juga sangat berpengaruh. Berpengaruh. Di dalam kita misalnya mencari problem solvingnya, penyelesaian masalahnya. Betul. Gitu. Kalau nggak ada persoalan masalah itu kan nanti nggak dewasa. Iya, nggak belajar kita kan bagaimana menyelesaikannya kan gitu. Karena misalnya hari ini paham di KPU nih, urusannya kan masalah semua tuh. Konflik namanya antar resolusi konflik. Iya kan? Nah, kan kalau tidak terlatih misalnya untuk bisa menyelesaikan masalah juga jadi kebingungan kan? Bingung. Nah, makanya kan waktu dilatih di pengkaderan kita, ya kita bersyukur. Jadi ketika ada persoalan ini seolah-olah kemudian kita tahu jawabannya begini. Walaupun kita juga di sisi yang lain sebagai manusia tentu berdoa lah ya. Berdoa kepada Tuhan. Tapi secara latihan yang pernah kita jalani kan, ternyata ini persoalannya. Dulu skupnya kecil, sekarang mungkin lebih besar. Iya. Nanti kalau diberikan ruang lebih besar lagi, mungkin lebih besar lagi. Iya. Dan sebaliknya. Nah, kira-kira ruang yang lebih besar lagi itu apa tuh kira-kira? Banyak. Ya kalau hari ini mungkin sekarang udah ngomong nih. Misalkan kan, ya Allah alam lah kita. Tapi yang jelas kan falsafahnya tetap mengalir. Jangan terlalu menggebu-gebu. Tapi yang paling penting adalah kita bisa memberikan manfaat lah ya. Betul, pasti itu. Makanya kita ya selalu pengen dimanapun kader berada, termasuk kita lah. Iya. Minimal kemudian bisa membantu kawan-kawan atau mungkin mengajak kader-kader untuk bersama-sama ya berhasil, bersama-sama mendatangkan manfaat. Pokoknya keberadaan kita dimanapun harus bermanfaat. Harus bermanfaat itu kata kuncinya. Kalau enggak ya bahaya. Untuk apa? Karena yang paling hebat itu ya seperti itu. Iya. Menciptakan kader baru. Iya. Kan begitu. Terus mendorong kader baru. Walaupun kita juga masih terus belajar. Iya. Ya, karena belajar itu kan nggak pernah berhenti kan. Itu terus mentang-mentang nanti di KPU terus nggak mau nongkrong lagi untuk pengkaderan, ya enggak begitu. Malah justru harus benar. Kalau dulu saya sering ngobrol dengan kawan, kalau dulu itu mau membangun kegiatan itu kan nggak punya apa-apa. Iya, nggak ada apa-apa. Anggarannya nggak ada. Ada. Sekarang sudah punya anggaran loh, misalkan gitu. Yo, harusnya kan lebih bisa. Bisa. Kemudian waktu itu ya teknologi sangat sedikit. Yang punya laptop hanya beberapa orang. Malah ya kan? masih komputer manual itu kan? Ada mesin ketik masih proposal masih mesin ketik malahan gitu. Kemudian alat komunikasi, kalaupun ada HP jadul tuh, HP yang besar itu dan kita juga kan mengenal HP itu sudah menjelang tamat Pak, itu pun HP 315 Nokia yang bunyinya besar itu kan, itu pun jarang. Itu pun jarang orang punya. Iya. Kalau sekarang udah wadah. Nah, artinya kan begini, persoalan fasilitas itu juga tidak menjadi ukuran yang mutlak
untuk kita bisa melakukan sesuatu. Betul, ternyata. betul. Ya kan begitu. Artinya kan dulu zamannya masih sangat terbatas. Sangat terbatas. Motor aja tahulah sendiri Pak Ketum. Kita di kampus itu hanya beberapa orang. Beberapa orang yang punya. Yang orang-orang yang tertentu lah. Iya, iya. Artinya kan kegiatan PMI masih jalan biasa. Malah biasa. Rame. Iya, bahkan kadernya justru mantap-mantap ya. Mantap-mantap. Diajak ini, artinya waktu itu kan sangat terbatas. Kita di Masjid Jami misalnya, kan, terus ngumpulnya di situ. Artinya jarak tempuhnya itu kan paling pakai jalan kaki. Kalaupun ini pakai angkot lah ya, gitu ya. Tapi kegiatan kita banyak. Dan apa level-levelnya tuh kan nggak main-main. Nggak main-main. PKL pernah di sini. Di Curup itu beberapa kali malah. Waktu sahabat Ali Maskur sebelumnya kan PKL di sini. Kemudian waktu saya S2 itu yang ketumnya Nasihin, saya Mabincap waktu itu. Ketua Mabincapnya saya enggak saya tapi di unsur Mabincap pernah PKL di Danau Mas. Nah, itu ketumnya sahabat Rodi Kailani, ketum PB-nya. Datang. Wabuknya masih Pak Iqbal Bastari. Periode pertama. Ya, waktu sama Pak PKL. Artinya waktu itu malah belum seperti sekarang kalau PKL pakai zonasi. Iya. Regional. Kalau dulu kan enggak. Pokoknya PKL itu ya sekupnya didatangi ketum begitu kan. Pakemnya kan begitu. Iya. Sehingga yang ikut juga dari berbagai macam daerah. Iya. Sehingga anggarannya juga luar biasa. Luar biasa. Nah waktu itu sahabat Listan Effendi, mantan ketum kan juga hadir. Iya. Anggota KPU 4 Lawang. Anggota KPU 4 Lawang. Saya waktu itu sambil ngopi Pak. Iya. Oke sahabat-sahabat ISD. Nah ini obrolan sahabat. Jadi memang obrolannya bukan obrolan formal. Tetapi ya salah satu media saya untuk bersilaturahmi dengan para sahabat. Dan tentunya begini, ini juga merupakan salah satu langkah untuk bisa mendokumentasikan kalau saya semua sahabat-sahabat saya kan begitu. Kemudian pada waktunya nanti mungkin ini juga bisa menjadi literasi bagi sahabat-sahabat generasi yang berikutnya. Betul. Jadi obrolan kita pada malam hari ini, perbincangan kita ya mudah-mudahan ini ya bisa menginspirasi sahabat-sahabat sekalian bahwa sesungguhnya bagi seorang kader ya yang tertempah itu mau dimanapun itu bukan menjadi hal yang harus dipilah-pilih. Jadi harus siap di dalam kondisi apapun. Dan dimanapun. Ya, saya pikir ini sebuah poin yang luar biasa bagi kita pada malam hari ini. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Itu yang paling penting. Kemudian persoalan fasilitas bukanlah hal yang menjadi hal yang terdepan, tetapi bagaimana kita memiliki niat, semangat, inisiatif dan kreativitas betul. Untuk bisa melakukan sesuatu. Saya pikir itu yang jauh lebih penting. Kemudian nanti baru menunjang itu ada fasilitas. Kan begitu. Itu kan akan datang seiring waktu kan begitu ya. Iya. Datang seiring waktu. Jadi sahabat Pak Hamzah, jadi terima kasih banyak ini atas obrolan kita pada malam hari ini. Ya, mudah-mudahan ini terus akan kita lakukan dalam perbincangan seperti ini, tapi mungkin nanti dalam momentum-momentum yang lain. Dan saya berdoa nih sahabat Pak Hamzah kalau hari ini menjadi anggota KPU Rejang Lebong, tentu ke depan dia bisa berada pada tingkat yang lebih tinggi, yang lebih luas. Jadi kalau bahasanya sahabat Pak Hamzah tadi sekarang kan ya bagaimana kalau hari ini skupnya Rejang Lebong, kalau besok bisa Provinsi Bengkulu. Ya syukur-syukur bisa menjadi kepala daerah nih. Ada kan rencana itu? Amin. Tapi ada yang mau gandeng misalnya jadi wakil bupati atau bupati. Nah, itulah dari awal pembicaraan kita bahwa kader itu kan ditaruh dimanapun siap. Artinya, makanya jangan terlalu menggebu-gebu ya, kita ikuti proses mengalir aja. Terus kemudian jangan kemudian begini menolak ya, pokoknya kita lihat aja dinamikanya seperti apa. Yang paling terakhir saya juga pengen minta doa lah kepada kita semua agar proses-proses demokrasi kita itu berjalan dengan baik. Terus kemudian proses pengkaderan kita itu juga berjalan dengan baik. Terus kader-kader
yang akan lahir itu tentu lebih baik harusnya. Harusnya lebih baik. Harus baik, Harus lebih baik dari kita dulu. Iya. Karena sekarang fasilitasnya luar biasa. Informasi Zamannya luar juga biasa sudah cepat bisa diakses. milenial Pak ya. Zamannya udah luar biasa maju. Jadi tentu tantangannya juga besar. Harapan kami kader-kader yang muncul juga akan lebih baik dari kami dulu. Dan kami berdoa tetap ya kita mudah-mudahan panjang umur, sehat semua. Amin. Dan kemudian kita bisa bertemu pada lain waktu dan kesempatan. Iya. Kalau hari ini kita bincang sahabatnya mungkin dalam yang seperti ini, mungkin lain waktu di tempat yang lebih tempat yang berbeda. Tempat yang berbeda. Nah mungkin nanti dalam satu tempat itu bisa beberapa sahabat. Oh iya. Jadi silaturahminya ya kan gitu. Memang begitu. Iya. Saya sepakat dengan Pak Ketum saya ini. Oke, jadi saya ketum, saya mengingatkan saja waktu itu. Jadi saya ketua Konvercap itu sahabat Herwan turun kalau tidak salah, apa naik ya? Kemana tuh? Naik jadi ketum apa waktu turun? Saya ketua Konvercapnya itu. Kemudian naik sahabat David. Oh, saya berhenti tuh. Habis masa jabatan saya. Saya Konvercap, saya ketuanya, kemudian beliau turun, naiklah sahabat David. Naik sahabat saya David. Di ketua BM. Ketua BM, presiden mahasiswa di. Pernah jadi presiden ya? Pernah jadi presiden. Iya. Pernah menjadi presiden, tapi presiden mahasiswa. Iya. Nah syukur-syukur nanti jadi presiden beneran kan gitu. Oke. Yes. Sahabat-sahabat, his day, obrolan kita pada malam hari ini, pada hari ini, mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat dan bisa menginspirasi sahabat-sahabat sekalian. Ikuti terus perbincangan saya di momentum-momentum berikutnya, dan kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.